Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari R12 Akuntansi. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai lanjutan dasar-dasar perpajakan. Adapun hal yang akan saya bahas di antaranya yang pertama yaitu cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan yang kedua yaitu tarif pajak, dan yang ketiga yaitu fungsi pajak. Mari simak video saya selanjutnya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Penerapan perpajakan di Indonesia dan sistemnya dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, jika dilihat dari stelsel, maka prinsipnya digunakan stelsel nyata. Namun pada penerapannya stelsel campuran. Pada awal tahun, positive sel untuk keperluan pembayaran angsuran atau PPh pada pasal 25. Sedangkan akhir tahun digunakan stelsel nyata. Dan yang kedua, jika dilihat dari asasnya, maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili, dan untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, sedangkan untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Dan yang terakhir, jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System. Pada awal tahun diterbitkan SKP sementara, sedangkan pada akhir tahun pajak ditentukan besar pajaknya diterbitkan SKP rampung. Dan yang kedua yaitu mulai tahun 1968 sampai 1883 menggunakan Semi Self Assessment System yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri, dan MPO menghitung pajak orang. MPO ditunjuk KIP yaitu Kantor Inspeksi Pajak. Hasilnya disetor ke kas negara. MPO berkedudukan sebagai kolektor atau pemungut pajak berdasarkan pedoman atau petunjuk KIP setempat. Dan yang terakhir yaitu dimulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak. Akan tetapi, sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Full Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif, kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Dan yang kedua yaitu Semi Self Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada 2 pihak. Yang pertama wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terhutang lalu disetor ke fiskus, dan akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya terhutang. Dan yang ketiga yaitu Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah adanya SKP surat ketetapan pajak dari fiskus. Sistem ini dianut ketika kita masih menggunakan undang-undang pajak lama seperti PPD 1994 atau pajak pendapatan, PPS 1925 atau pajak perseroan, dan PKK 1932 pajak kekayaan. Dan yang terakhir yaitu Withholding Tax System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tarif pajak. Untuk dapat menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka perlu diperhatikan 2 unsur. Adapun unsur yang pertama yaitu jumlah dasar perhitungan dalam masing-masing undang-undang pajak, atau yang lebih dikenal dengan istilah dasar pengenaan pajak atau DPP lebih singkatnya. Contohnya untuk PPh, pajak penghasilan Undang-Undang No 36 tahun 2008, DPP wajib pajak dalam negeri sampai dengan 50 juta 5%.
Adapun yang pertama yaitu 50 juta sampai 250 juta sebesar 15%, dan yang kedua yaitu 250 juta sampai 500 juta dengan persen 25, dan yang terakhir yaitu 500 juta dengan persenan 30. DPP wajib pajak Badan Tarif Tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B. Selanjutnya yang kedua yaitu tarif pajak. Adapun macam-macam tarif pajak yang dikenal dalam hukum pajak, yang pertama yaitu tarif yang sepadan atau proporsional. Tarif pajak yang persenan pengenaannya tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10% dan tarif PPN sebesar 10%. Dan yang kedua yaitu tarif pajak yang meningkat atau progresif. Tarif pajak yang persenan pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak juga meningkat. Misalnya tarif PPh pasal 17 DPP wajib pajak OP dalam negeri, yaitu 50 juta dikenai 5%. Yang pertama, 50 juta sampai 250 juta dikenai pajak 15%, dan yang kedua yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai 25%, dan yang terakhir 500 juta dikenai 30%. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak yang menurun atau degresif. Tarif pajak yang persen pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Misal, dasar pengenaan pajak tarif yaitu 1 juta dengan pajak 10%, dan yang 2 juta dengan pajak 9%, dan 3 juta dengan pajak 8%, dan 4 juta dengan pajak 7%. Dan yang terakhir yaitu tarif tetap atau tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya bea materai 3.000 dengan bea materai 6.000. Dan pembahasan yang terakhir yaitu fungsi pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri, maka secara umum pajak berdasarkan definisinya memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi budgeter atau anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Dan yang kedua yaitu fungsi regularan atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Seperti contoh, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Dan pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan yang terakhir, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.